Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita juga sudah kembali melaksanakan program ini live langsung dari kantor dakwah YPIA. Dan kami ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah mendengarkan di 107,7 FM pada malam hari ini, yang mendengarkan di daerah Gamping Sleman ataupun di Kasihan Bantul. Selamat bergabung pada malam hari ini, dan alhamdulillah juga sudah dibersamai dengan Ustadz Abu Salman di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribun kabaripun Ustadz? Alhamdulillah saya Mas Anggi. Ya, Mugi alhamdulillah Ustadz. panjenengan kru Radio Muslim lan ugi para pamirsa lan pamireng Radio Muslim dipun paringi kesaenan, dipun jagi dening Allah dhateng sedaya kesaenan. Amin amin matur nuwun Ustadz. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah jauh-jauh ya datang. Ada yang dari JIC, ada yang dari Godean, ada yang dari Jalan Kaliurang. Wah, ini timur, utara, selatan ya. Masya Lengkap Allah. nggak barat, semoga Allah senantiasa menjaga teman-teman semuanya dalam keistiqomahan. Amin. Amin. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada yang sudah mendengarkan di streaming baik di YouTube maupun di www.radiomuslim.com. Pada malam hari ini sudah ikut bergabung. Insya Allah kita akan ada dua sesi. Yang pertama materi, yang insya Allah malam hari ini kita akan membedah buletin At-Tauhid dengan judul 10 prinsip pendidikan anak. Lalu selanjutnya ada sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk teman-teman ataupun pendengar semuanya yang ingin bergabung bersama kami bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Kami nantikan atensinya, dan langsung saja kita ke sesi yang pertama, yakni materi. Kepada Ustadz Abu Salman kami persilahkan, monggo Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, teman-teman yang hadir di kantor dakwah YPIA yang ada di Pogung, Yogyakarta, kemudian para pendengar dan juga para pemirsa Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara rutin pekanan, yaitu tiap Jumat malam kajian bedah buletin At-Tauhid. Dan di malam hari ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Angki, temanya adalah 10 prinsip pendidikan anak. Tentu ini hal yang sangat perlu untuk bisa kita pahami, kita ketahui, baik kita yang sudah punya anak atau lebih-lebih lagi calon-calon bapak ya. Semoga nanti akan bisa dijadikan sebagai modal yang sangat berharga. Menimbang bahwa tugas untuk mendidik anak, apalagi di zaman seperti sekarang ini ya, yang zamannya Gen Z itu zaman yang luar biasa tantangannya, maka semoga ini bisa menjadi modal yang berharga ya untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang akan kita angkat di malam hari ini diantaranya mengandung poin yang pertama, anak merupakan pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik anak lelaki ataupun anak perempuan. Yes.
Dan ini sekaligus menjadi pelengkap kebahagiaan hidup. Kemudian yang kedua, di balik keindahannya, anak adalah sekaligus menjadi tanggung jawab yang teramat sangat berat. Mendidik mereka merupakan kewajiban paling utama bagi setiap hamba dalam kehidupan ini. Yang ketiga, orang tua mendidik anak sesuai perintah Allah akan meraih pahala dan balasan yang agung dunia dan akhirat. Sebaliknya, kelalaian dalam menjaga mereka dan dapat mendatangkan hukuman sesuai dengan kadar sifat AB yang ada pada dirinya. Yang keempat, perintah menjaga keluarga dari api neraka menjadi landasan yang sangat penting bahwa setiap orang tua wajib bersungguh-sungguh memperhatikan perkembangan agama dan akhlak mereka. Yang terakhir, nanti mengingat beratnya amanah ini, orang tua perlu mempelajari prinsip-prinsip yang mendasar untuk bisa memberikan pendidikan yang benar agar mampu menjaga keselamatan dan keberlangsungan generasi di masa yang akan datang dan bermanfaat dunia dan akhirat. Di mana tema yang akan kita sampaikan ini sebetulnya mengacu kepada satu risalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidhahumallahu Ta'ala, yang berjudul, terjemahannya adalah 10 prinsip pendidikan anak. Nah, semoga nanti bisa kita perhatikan satu demi satu, bisa kita pahami dan kemudian nantinya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tentu yang pertama adalah sebagaimana telah kita semuanya pahami, yang namanya anak itu adalah di dalam bahasa kita itu adalah buah hati, buah hati. Yaitu buah hati antara ayah dan ibunya. Kenapa dikatakan buah hati? Karena interaksi hati yang ada di antara keduanya, maka kemudian membuahkan keturunan. Nah, oleh karenanya sangat penting dalam hal ini untuk berupaya mencari pasangan. Ini sebetulnya bukan hanya lelaki ketika mencari perempuan, namun juga sebaliknya, perempuan ketika mencari lelaki. Lelaki ketika mencari perempuan itu calon istri, di mana calon istri ini oleh Allah dikatakan sebagai seperti ladang, ladang untuk bercocok tanam. Maka benih yang bagus, bahkan juga nanti diikuti dengan perawatan yang bagus. Namun kalau tidak diletakkan benih tersebut di ladang yang tepat, di ladang yang cocok, maka boleh jadi akan mengecewakan yang menanamnya. Sebagaimana misalnya kita memiliki benih kurma itu. Benih kurma yang bagus, tapi kemudian kita tanam di daerah yang tidak cocok, di daerah yang mungkin tanahnya itu tanah liat itu. Meskipun nanti benihnya bagus, bahkan perawatannya juga sudah ekstra, namun boleh jadi tidak akan berbuah. Maka demikian seorang calon suami ketika memilih istri, dia hendaknya memilih istri yang baik. Dan istri yang baik itu tentu kebaikannya kita kembalikan kepada kebaikan menurut kriteria Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Nabi SAW yang merupakan kepanjangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, telah menjelaskan kepada kita seperti apakah baik menurut agama. Itu yang baik agamanya, yang baik akhlaknya.
Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tungkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan itu biasanya ketika dinikahi ya ada 4 alasan. Kenapa lelaki menikahi seorang perempuan itu karena ada 4 alasan. Yang pertama adalah lima liha. Biasanya lelaki ketika ingin menikahi seorang perempuan yang dilihat pertama harta bendanya. Ini orang kaya atau tidak. Kalau orang kaya nanti kan tinggal enak-enak itu ya, tinggal ongkang-ongkang gitu ya suaminya, maunya begitu. Tidak perlu banyak berupaya, tidak perlu banyak berusaha. Yang kedua adalah wali hasabiha, yaitu keturunannya. Dia keturunan darah biru, darah merah, darah coklat, atau darah hitam ini. Ya, maka kalau dia darah biru keturunan, wah, ya, nanti akan bisa mendongkrak, mengangkat status sosialnya. Harapannya begitu. Ya, ini harapan di awal, meskipun nanti kenyataan belum tentu seperti itu. Kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya. Dikiranya ketika seorang calon suami itu memilih calon istrinya sudah cantik jelita, itu akan mendapatkan ketentraman. Itu harapannya. Tidak perlu nengok lagi ke sana kemari, ya sudah memiliki istri yang cantik. Namun itu harapan. Kenyataannya juga belum tentu seperti itu. Walidiniha, dan kemudian kata Rasulullah, faktor yang keempat, lelaki ketika hendak memilih perempuan untuk dijadikan sebagai pasangannya, itu faktornya adalah karena agamanya. Ya. Bukan berarti agama di sini berarti agamanya harus sudah sempurna, yang enggak ada manusia yang sempurna. Ya. Namun di sana kita lihat dia progres terhadap agamanya bagus, ada semangat untuk belajar, semangat untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia adalah orang yang memang memiliki ya akhlak yang baik itu. Orang yang kita lihat itu orang yang tekun, istiqomah, itu adalah di antara tanda-tanda baiknya agama. Nah, ketika seseorang memilih calon istri itu karena agamanya, maka terlibat diadab. Ya, dia akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya kalau memilihnya itu karena semata-mata 3 faktor yang awal, ya, maka dia akan merugi. Tangannya itu akan berlumuran dengan debu, maknanya dia akan merugi. Nah, apakah kemudian seseorang tidak boleh ya, saya milih yang cantik, saya milih yang kaya, saya milih yang keturunan bangsawan? Boleh, tapi ingat yang pertama itu adalah karena agamanya. Ya, masalah yang lain itu adalah sifatnya adalah ziyadah, ya tambahan. Ya, yang pokoknya adalah agamanya. Dan kata lain, kalaupun yang 3 itu memenuhi kriteria, sudah cantik, kaya raya, bangsawan, namun kalau agamanya enggak bagus, jangan dipilih. Itu nanti akan menyengsarakan Anda sendiri. Gitu. Sebaliknya, seorang perempuan ketika hendak memilih laki-laki juga sama, kriterianya adalah agama dan akhlaknya. Maka baginda Nabi alaihissalam dalam hal ini berpesan kepada para wali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'inkihu. Apabila datang kepada Anda seorang yang baik agamanya, yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, dan dia datangnya itu karena ingin melamar ya siapa yang menjadi tanggunganmu, maka nikahkanlah dia dengan siapa yang menjadi tanggunganmu. Fa'ilam taf'al, kalau Anda tidak melakukannya, takun fil ardi fitnah wa fasadun arid. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka yang akan terjadi adalah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Nah, ini banyak sekali kita lihat ya, orang itu ketika menikahkan ya anak-anaknya, yang menjadi faktor utama adalah tadi bukan agamanya. Dianggapnya itu yang akan menjadikan
kebahagiaan hidup di dunia. Bahkan dia di dunia pun tidak akan mendapatkannya, apalagi nanti di akhirat. Nah, sedangkan kita kaum muslimin, tujuan kehidupan yang kita cita-citakan yaitu berupa kebahagiaan itu bukan hanya bahagia di dunia. Bahkan yang sangat kita idam-idamkan adalah bahagia di akhirat. Ya, syukur-syukur kemudian di dunia juga bahagia. Dan memang demikian, orang yang dia berupaya untuk meraih kebahagiaan akhirat, dia pasti akan bahagia hidupnya di dunia. Meskipun orang lain melihatnya tidak bahagia, namun bahagia itu kan adanya di dalam hati, ya. Sehingga orang lain boleh menilai yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kemudian yang kedua, berupaya untuk menanamkan akidah dan keimanan. Menimbang bahasanya akidah dan juga keimanan ini adalah fondasi yang harus dibangun oleh seseorang, bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Ketika seseorang tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak memiliki akidah, keyakinan, keimanan yang kuat, maka akan sangat mungkin dia terikut arus. Ya, layaknya misalnya kalau kita melihat ada banjir yang besar gitu ya. Di sana ada semisal jembatan yang memang fondasinya itu sangat kuat gitu. Fondasinya sangat kuat. Dan di sana kemudian ada jembatan yang lain yang fondasinya tidak kuat. Maka yang satu itu dia kesambar air langsung kemudian hanyut karena tidak kuat fondasinya, adapun yang satu dia tetap kokoh. Kenapa? Karena sangat kuat fondasinya. Paling yang rusak itu bagian-bagian atasnya, dan itu nanti akan bisa diperbaiki kembali. Nah, maka keislaman kita itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana yang ditanamkan ya, nilai-nilai ini oleh Luqmanul Hakim. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah ataupun berbuat syirik kepada Allah itu merupakan kezaliman yang teramat sangat besar. Kenapa kemudian menyekutukan Allah ataupun berbuat syirik itu dikatakan sebagai bentuk kezaliman yang besar? Kita paham makna zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa syirik dikatakan zalim? Karena yang seharusnya kita itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian kita persembahkan kepada Allah ataupun dan juga sekaligus kita persembahkan kepada yang selainnya. Allah diduakan. Itulah kesyirikan. Diduakan, ditigakan dan seterusnya. Maka ketika kita menempatkan peribadatan yang harusnya hanya kepada Allah, namun boleh jadi kemudian Allah kita duakan, kita tigakan dan seterusnya, berarti kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka dikatakanlah oleh Allah sebagai bentuk kezaliman yang teramat sangat besar, yaitu perbuatan aniaya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai agar seseorang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, ini merupakan fondasi yang harus kita berikan kepada anak keturunan kita. Kenapa? Karena ketika seseorang
dia melakukan kesyirikan dan syiriknya adalah syirik yang besar, maka ini adalah awal malapetaka yang tidak ada habisnya. Kalau kemudian sampai mati tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang levelnya ada di bawahnya. Dan sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah ataupun dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat-sangat nyata. Di antara nilai-nilai keimanan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah sebagaimana di dalam ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardal fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan, meskipun hanya seberat biji sawi dan berada di dalam batu, udah biji sawi itu kecil, ada di dalam batu lagi, ini yang logika manusia dan kemampuan manusia tentu tidak akan bisa melihatnya. Baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan balasan terhadap amal tersebut. Artinya apa? Artinya Allah Maha mengetahui. Ya, sekecil apapun, baik seberat biji sawi pun, terletak di dalam batu pun, maka Allah akan melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Ya, artinya mengetahui perkara sekecil apapun yang boleh jadi itu tidak menjadi fokus pengingatan kita. Namun itu tetap akan dirawat oleh Allah, dinilai oleh Allah, dan nanti akan Allah tampakkan kepada diri kita. Dengan menanamkan perkara-perkara yang mendasar semacam itu agar dia bisa menjaga peribadatannya hanya kepada Allah, kemudian dia pun mengimani, meyakini bahwasanya Allah itu Maha mengetahui terhadap apapun yang ada di alam semesta, termasuk di antaranya yang ada di dalam lubuk hati kita, maka seorang anak itu dia diharapkan akan tumbuh berkembang dalam keadaan seakan-akan dia itu terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa muraqabah, ya, diawasi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian dewasa ini kita lihat ya orang-orang itu begitu mudah melakukan kejahatan ketika tidak ada di hadapan manusia, ya. Padahal dia tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tipisnya perasaan muraqabah, tipisnya perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meyakini tidak ada orang yang tahu, ataupun dia kalau menipu data dia anggap pasti tidak ada orang yang bisa paham, ya udah maka kemudian melakukannya. Kenapa? Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa untuk anak, ya. Banyak berdoa untuk anak, baik sebelum anak itu hadir di hadapan kita ataupun ketika anak itu sudah hadir di hadapan kita. Ketika sebelum hadir, ya sebagaimana yang kita lihat ya bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat ayat ke-100, ya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diriku ya anak-anak yang soleh. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah dengan doa semacam ini. Dan memang Nabi Ibrahim ketika itu diberikan anak oleh Allah, umurnya sudah kurang lebih ya 86 tahun.
ya baru dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail. Kemudian tidak selang lama keluarlah Nabi Ishak, ya. Meskipun sampai umur yang sudah lansia semacam itu, namun tidak pernah patah arang untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahkan ketika, mohon maaf ya, seseorang sudah bersiap diri untuk bertempur dengan pasangannya pun diajarkan agar di tengah-tengah ya perasaan yang apa namanya yang ya perasaan yang sedang boleh jadi tertutup dengan birahi semacam itu, kita tetap diajari oleh baginda Nabi SAW untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan. Dan jauhkanlah syaitan itu dari anak-anak yang akan engkau berikan kepada kami. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang kemudian ketika hendak melakukan hubungan badan itu membaca doa semacam itu, maka anaknya tidak akan dibahayakan ya oleh syaitan. Ini wujud perhatian Islam kepada kita semuanya, ya, ketika kita mendambakan ya memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, setelah kemudian Allah pun menganugerahi anak, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Demikian juga anak keturunanku. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Ini Nabi Ibrahim, seorang nabi, namun demikian dia terus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberikan keistiqomahan di dalam menegakkan salat, ya, di dalam menegakkan salat. Ya, karena yang namanya salat itu, apalagi bagi kita umat Rasulullah yang sehari 5 kali, meskipun salat itu sebenarnya tidak berat, ya, kalau dilihat dari sudut pandang perbuatannya itu tidak berat, namun dia menjadi berat yang pertama karena syaitan memang senantiasa mengganggu kita, menghalang-halangi kita agar kita tidak menegakkan salat. Yang kedua, terkadang kenapa itu menjadi berat? Karena kita lebih mementingkan perbuatan-perbuatan yang lain, ya, perbuatan-perbuatan duniawi di antaranya. Mungkin kita lebih menganggap penting kerjaan kita lebih menganggap penting kemudian perdagangan kita lebih menganggap penting pelajaran kita, dan seterusnya, sehingga sholat menjadi sesuatu yang berat, ya. Kemudian dia pun menunda-nunda dan akhirnya melakukannya pun di penghujung waktu dalam keadaan yang sudah tidak bagus lagi di dalam melakukan sholatnya. Jadi bukan lagi menegakkan, cuman sekedar melakukan ataupun melaksanakan sholat. Di dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim juga berdoa, Allahumma jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini ketika sudah Allah anugerahi anak-anak, maka doa itu terus menerus, ya. Bahkan juga di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala juga mencontohkan kepada kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak dan juga istri-istri yang menjadi penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah mereka imamnya, pemimpinnya untuk orang-orang yang beriman. Maka
kita diperkenankan untuk berdoa kepada Allah, bahkan diberikan contoh secara langsung untuk memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi pemimpin. Namun pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian menjadi pemimpin dalam artian ulil amri, maka itu tugas yang berat, dan itu tidak semua orang itu kemudian memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan tanggung jawab yang besar tersebut. Bahkan Rasulullah pun pernah mengomentari sebagian sahabatnya, kamu jangan minta itu, jangan minta amanah berupa pekerjaan karena itu berat, dan kamu tipikalnya bukan orang yang bisa menjalankan tugas itu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an, doa orang tua kepada anak itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau doanya itu doa keburukan untuk anak. Doa keburukan untuk anak itu akan lebih dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak mungkin orang tua itu mendoakan keburukan kepada anaknya. Kenapa dia mendoakan keburukan? Pasti karena anak itu sudah kelewat batas. Pasti anak itu sudah kelewat batas sehingga membuat orang tuanya jengkel dan kemudian mendoakan keburukan. Wah, ini sangat bahaya. Kalau kemudian orang tua itu mendoakan keburukan kepada anaknya, ini sebagaimana yang tertuang di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Salah satu dakwatin la turad, yaitu 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah duaul walid alal walad. Ya, duaul walid alal walad. Ya. Doa ala itu biasanya bermakna keburukan, yaitu doa buruk orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah doanya orang yang sedang bersabar dan doanya orang-orang yang teraniaya. Itu akan sangat mudah dan sangat mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ya bagi para orang tua, semarah apapun Anda, sejengkel apapun Anda terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak Anda kepada Anda, tahanlah, usahakanlah jangan sampai mengeluarkan doa-doa yang buruk untuk anak Anda. Kalau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda kemudian akan menyesal, kenapa dulu aku berdoa demikian dan demikian. Maka sekali lagi ini warning kepada para orang tua ya, untuk bisa kemudian menjaga lisannya agar tidak mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Kemudian membentengi anak dengan zikir, ya, membentengi anak dengan zikir. Di antara perkara yang sangat agung dalam mendidik anak adalah orang tua itu bersemangat untuk membentengi anak-anaknya dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Dan ataupun wirid-wirid yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ini kalau di lingkungan kebudayaan tertentu ataupun suku tertentu, mereka memiliki cara-cara untuk menjaga anak-anaknya agar selamat. Ada yang kemudian mereka mencari binatang tertentu, diputuslah kepalanya, kemudian dimasuki benang dan dipakaikan gelang. Ya, yang di dalam istilah kita ya dijadikan jimatnya. Ya, kalau pakai itu biar anak itu selamat. Dalam agama Islam tidaklah demikian. Yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW adalah bagaimana kita itu mengajarkan kepada anak-anak kita zikir-zikir, dan kita pun memohon kepada Allah perlindungan untuk keselamatan anak-anak kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kemudian kita menyerahkan ataupun
kita itu sudah mempercayakanlah keselamatan anak keturunan kita kepada sesuatu yang itu notabene hanyalah makhluk itu. Kayak tadi ada yang dipakaikan gelang jelingo bengkle, ada yang dipakaikan kemudian gelang berupa kepala binatang tertentu, ada yang kemudian dipakaikan sabuk ataupun kalung berupa raja. Nah, tidak demikian. Ya, namun kita mengajarkan secara langsung dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung zikir-zikir yang memang diajarkan. Semisal dengan berzikir ataupun doa perlindungan yang dibenarkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang telah sempurna dari godaan syaitan, binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Ya, pengaruh ain yang buruk. Ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena ain, karena mata. Ain itu adalah mata. Apakah ada kata Rasulullah, ain itu adalah hakun. Ya, ain itu adalah benar adanya. Bagaimana kok kemudian ada seseorang yang sakit karena mata? Ya, karena mata seseorang. Semisal ada seseorang yang hasad. Dia melihat anak yang sangat dia benci. Kenapa? Karena dia adalah anak dari lawan mungkin lawan politiknya ataupun lawan saingannya di dalam bisnis misalnya. Dia pandangi, dan ketika memandang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa terserang penyakit ain, penyakit yang muncul karena pandangan yang hasad tadi. Maka panjenengan sekalian kalau kemudian melihat anak entah karena lucunya ataupun karena bencinya, ya jangan lupa untuk kemudian mengucapkan zikir kepada Allah. Semisal dengan subhanallah ataupun masya Allah ataupun Allah Akbar, gantengnya misalnya ataupun cantiknya misalnya. Nah, kita iringi dengan zikir-zikir supaya tidak sampai kemudian pandangan kita itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menimbulkan penyakit kepada yang kita pandangi tersebut. Yang kelima, kemudian memilih nama yang baik. Ya, memilih nama yang baik. Di antara hal yang bisa membantu, ya, membantu baik orang tuanya ataupun membantu si anak tersebut, ya untuk bisa meraih kebaikan, untuk bisa meraih kesolehan, maka sudah sepantasnya orang tua itu memberikan nama-nama yang baik. Ya, memberikan nama-nama yang baik. Kenapa? Karena sesungguhnya nama itu adalah pengharapan. Nama itu adalah doa. Meskipun pepatah kita mengatakan apa arti sebuah nama, namun bagi kita kaum muslimin, nama itu adalah merupakan bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang memberikan nama anaknya misalnya Selamat. Selamat. Saya namanya Selamat kebetulan itu. Suatu ketika saya bertanya kepada ayahanda saya, ayah, kenging menapa panjenengan paring tetenger dateng kula kanthi tetenger Selamat. Padahal bapak saya juga namanya Selamat. Namun ternyata bapak saya memberikan nama kepada saya juga Selamat. Saya tanya, wahai ayah, kenapa Anda memberikan nama kepada saya Selamat? Padahal panjenengan juga Selamat. Apa jawaban ayahanda saya rahimahullah ta'ala? Karena aku berharap kamu menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ini orang yang memahami makna arti sebuah nama, dia akan memilih nama yang baik. Oleh karena itu kita kalau mengasih nama kepada anak kita, ya jangan yang penting itu keren itu. Namanya misalnya apa?
Kuku. Apa itu artinya? Nggak tahu. Ataupun namanya Coki. Apa itu Coki maknanya? Nggak tahu. Ya jangan begitu. Ya kita beri nama dengan nama-nama yang baik. Kenapa? Karena kita berharap kita sendiri yang orang tua yang memberikan nama, kemudian kita akan terus diingatkan, lu saya memberikan nama ini supaya anak kita selamat, supaya anak saya selamat. Maka kemudian ketika menyekolahkan, ketika kemudian memberikan pendidikan, maka dia terus merasa diingatkan agar memberikan pendidikan yang baik yang akan menjadi sebab selamatnya anaknya. Demikian juga anaknya. Ketika dia tumbuh dewasa, ketika dia memiliki nama yang mulia, itu harapannya dia juga akan terus teringatkan, oh iya, saya diberi nama oleh ayahanda saya ini supaya apa? Saya menjadi orang yang baik. Nah, sehingga nama ini entah seberapa persen itu akan memberikan pengaruh ya kepada pemiliknya. Sehingga meskipun nama itu bahkan baginda Nabi alaihissalam ya bersabda bahwa nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama pun ternyata ada yang paling dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan nama itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Abdullah namanya adalah hamba Allah. Abdurrahman ya sama hambanya. Ar-Rahman itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dijadikan sebagai nama yang paling dicintai? Karena seseorang ketika dia betul-betul bisa mewujudkan di dalam kehidupannya, menghambakan kepada Allah, menghambakan kepada Ar-Rahman, hakikatnya dia adalah orang yang paling mulia. Saya ulang, orang yang betul-betul bisa menghambakan dirinya kepada Allah, orang yang betul-betul bisa menghambakan dirinya kepada Ar-Rahman, hakikatnya dia adalah orang yang paling mulia. Kenapa? Karena di dunia ini begitu banyak orang-orang yang menghambakannya bukan kepada Sang Kholik, bukan kepada Sang Pencipta, namun dia menghambakan kepada bahkan sesama makhluk. Dan bahkan ada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada makhluk yang mati. Dan bahkan anehnya lagi ada orang-orang yang menghambakan kepada makhluk yang mati yang dia bikin sendiri. Kayak orang membuat patung, kemudian setelah itu dia menghambakan diri kepada patung tersebut. Ini kan aneh. Nah, maka hakikatnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling sempurna di dalam mengabdi, menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Meskipun boleh kita menggunakan nama-nama yang lain, ini adalah nama yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memberikan nama dengan Muhammad. Harapannya apa? Supaya anak kita nanti menjadi seperti Muhammad SAW. Kita memberikan nama Abu Bakar supaya apa? Anak kita menjadi seperti Abu Bakar dan seterusnya. Maka kalau kita lihat di antara para sahabat Nabi itu ketika memberikan nama itu dengan nama-nama sahabat yang dia kagumi. Ali memberikan nama kepada anaknya misalnya Abu Bakar ataupun Umar. Kenapa? Karena kagum dengan Abu Bakar dan Umar. Yang keenam, berupaya untuk berlaku adil ya kepada seluruh anak-anaknya. Jangan pilih kasih. Ya. Jangan pilih kasih dalam perkara-perkara yang memang itu merupakan ranah kemampuannya. Ya jangan pilih kasih. Artinya kita memberikan sesuatu yang memang itu mereka butuhkan. Sama saja baik kepada yang laki-laki, yang perempuan, ataupun yang besar, yang kecil. Intinya kita memberikan apa yang mereka sedang butuhkan. Ya jangan pilih kasih. Kenapa? Karena ketika seseorang itu pilih kasih kepada anak-anaknya, ini secara langsung ataukah tidak langsung akan menyisakan rasa hasad, rasa benci ya, pada sebagian anak yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kalau semacam itu terjadi, maka dia akan membenci saudaranya yang dianggap dilebihkan oleh orang tuanya,
dan sekaligus pula si anak tadi sangat mungkin dia akan durhaka kepada orang tuanya. Oleh karenanya ketika kita memberikan hadiah, memberikan sesuatu tuh hendaknya jangan pilih-pilih kasih. Ya kalau satu diberikan, yang lain juga diberikan. Di dalam Sahih Bukhari dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ayahnya yaitu Bashir memberikan kepada dirinya sebidang tanah. Maka ibunya meminta kepada ayahnya agar Rasulullah SAW yang menjadi saksi atas pemberian tersebut. Lalu ketika itu baginda Nabi SAW datang kepada mereka. Ketika diminta untuk menjadi saksi. Namun beliau tidak langsung mempersaksikan apa yang diperbuat oleh mereka, ya oleh Bashir. Justru yang beliau lakukan pertama adalah bertanya kepada Bashir, apakah kamu memberikan kepada semua anakmu seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Lalu Bashir mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau tidak ingin mereka seluruh anak-anakmu itu berbakti kepadamu dengan kadar yang sama? Artinya semuanya berbakti kepada dirimu. Ia menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Maka kemudian baginda Nabi SAW bersabda, kalau begitu jangan engkau lakukan perbuatan seperti ini di lain waktu. Maka kemudian ini ada satu versi demikian, ya versi yang lain yang justru lapor kepada Rasulullah adalah Nu'man itu sendiri, dan beliau diperintah oleh Rasulullah, kembalikanlah apa yang ayahmu berikan kepada dirimu. Masalah kecintaan batin memang ataupun pemberian ataupun sikap batin lah. Sikap batin itu di luar kemampuan kita. Ya. Sikap batin sekali lagi itu di luar kemampuan kita. Artinya kita bolehlah mencintai sebagian anak kita, boleh, ketimbang yang lainnya. Itu sesuatu yang mau dipungkiri ataupun diakui, Anda yang sudah punya anak pasti seperti itu. Namun kecintaan batin ini jangan sampai kemudian berwujud menjadi sesuatu yang lahiriah, yang itu akan menjadi sebab munculnya rasa hasad tadi. Ketika baginda Nabi SAW beliau memiliki istri yang banyak, maka beliau gampangnya melapor kepada Allah, ya Allah, dalam masalah batin itulah yang sudah aku berupaya lakukan semaksimal kemampuanku. Namun dalam masalah batin aku tidak kuasa, karena yang memiliki hati adalah Engkau, yang mengatur hati adalah Engkau. Maka kecenderungan hati kita pun kita tidak kuasa untuk menguasainya. Karena semua hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian yang ketujuh, berupaya untuk memberikan kasih sayang dan kelembutan kepada anak-anaknya. Dimulai dari sang ibu. Ya. Ini ibu itu layaknya adalah orang yang seharusnya paling dekat dengan anak-anaknya, paling banyak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dan wujud daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu akan sangat terwakili, terrealisasi di saat seorang ibu itu netei anaknya. Ya, seorang ibu itu netei anak-anaknya. Ini akan terjadi kontak batin yang luar biasa. Ya, maka dewasa ini jangan aneh kalau kemudian ada banyak banyak anak-anak yang dia secara material itu terpenuhi, apapun diberikan oleh orang tuanya. Namun dia lebih senang untuk memilih lingkungan tidak di rumahnya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya.
orang tuanya cuman memberikan apapun materi yang diminta dan bahkan yang tidak diminta pun yang itu dianggap baik oleh orang tuanya diberikan. Padahal bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh anak dari orang tuanya, sehingga dia mencari lingkungan yang baru. Maka begitu banyak orang-orang yang secara materi justru kemudian mereka menjadi anak yang rusak. Kenapa? Karena tidak mendapatkan porsi kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Padahal baginda Nabi SAW bersabda, sungguh segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya tanpa kelembutan, segala sesuatu akan nampak jelek. Kasih sayang dan kelembutan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, ya sekali lagi itu dalam banyak halnya, ya, dalam masalah interaksi, kemudian dengan kata-kata, dengan sikap, itu hendaknya senantiasa ditampakkan oleh orang tua mulai sejak dia iyik-iyik masih kecil. Nah, bahkan kalau perlu masih di dalam kandungan sampai kemudian dia besar pun hendaknya senantiasa merasa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan juga mendapatkan kelembutan. Bukan berarti orang tua tidak boleh nyeblek anaknya, boleh. Ya, dalam waktu-waktu momen-momen yang memang tepat hal itu dilakukan, dan itu pun dilakukan karena wujud kasih sayangnya. Ya, bukan karena kebenciannya. Yang kedelapan, memberikan nasihat dan terus arahan kepada anak-anaknya. Dan ini bisa kita simak, ya silakan panjenengan simak ya, di dalam surat Luqman ayat ke-13 sampai ke-19. Di mana di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana Luqman menasihatkan kepada anak-anaknya ya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian untuk mengimani bahwasanya Allah itu Maha mengetahui terhadap segala apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian agar dirinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga di sana digambarkan agar dia menjadi orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, menjadi orang yang konsisten di dalam menegakkan sholat. Kemudian agar dia berupaya untuk berdakwah, yang menyebarkan agama, dan sabar di dalam menanggung kesemuanya itu. Yang kesembilan, memilihkan teman yang baik, ya, memilihkan teman-teman yang baik. Mulai sejak kecil maka hendaknya kita arahkan anak-anak kita itu pandai memilih teman, ya, pandai memilih teman. Bukan berarti tidak boleh bergaul dengan siapapun. Anak kita boleh bergaul dengan siapapun, itu sesuatu yang boleh. Namun kalau sudah dijadikan sebagai teman dekat ataupun sahabat, maka harus berupaya untuk memilih-milihkan. Ya, orang tua memilih, kamu kalau dolan itu jangan sama si fulan itu ya. Ya, kamu dolannya sama si fulan ini saja. Enggak usah pergi jauh-jauh misalnya, semacam itu. Kenapa? Karena yang namanya teman itu akan sangat besar pengaruhnya kepada teman lainnya. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Seseorang itu akan sangat terpengaruh dengan keberagamaan khalilnya dan keberagamaan sahabat karibnya. Fal yangdur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah seseorang itu betul-betul memperhatikan siapa yang hendak dijadikan sebagai sahabat karibnya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan perumpamaan. Ya, teman yang baik itu seperti penjual minyak kasturi. Kalau kita dekat-dekat dengan penjual minyak kasturi, mungkin kita akan diberi gratis. Kalau tidak diberi, kita mungkin mudah untuk membelinya. Kalaupun kita tidak bisa membelinya karena tidak punya uang, paling tidak kita akan terus mendapatkan bau yang harum dari teman kita. Dan kita dianjurkan ya untuk kemudian menjauhi teman-teman sebagaimana tukang pandai besi. Orang kalau dekat-dekat dengan pandai besi, mungkin bajunya yang akan kebakar, kelalap kalau pas ada api, ada angin, kelalap bajunya kebakar, atau minimalnya dia akan kena percikannya,
dan minimalnya juga dia akan senantiasa mendapatkan bau yang tidak enak dari besi yang berkarat yang dibakar tadi. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ke-10 nih, di antara beberapa tips yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak, yaitu jadilah Anda ini sebagai qudwah. Jadilah Anda ini sebagai figur ya, bagi istri dan juga anak-anak Anda. Ya, bagi kita seorang suami itu hendaklah dia menjadi orang yang dikagumi oleh istri dan juga anak-anaknya. Dikagumi karena kebaikannya, karena kehebatannya, karena tanggung jawabnya, dan seterusnya. Ya. Dan itu sebenarnya merupakan pendidikan yang secara langsung akan mereka lihat. Ketika seorang tua dia pergi pagi pulang sore, bekerja, berpeluh, dia kemudian berupaya mencukupi kebutuhan keluarganya, terkadang dia harus berhutang demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Meskipun itu tidak terlahir kepada anak-anaknya, namun anak akan tahu betapa bahasa orang tuanya adalah seorang yang tanggung jawab. Janganlah orang tua pandai mengatur, nak kamu jangan ngerokok ya. Ya kamu kan belum bisa cari duit, ini pesannya aja udah salah. Artinya nanti kalau sudah pintar nyari duit silakan ngerokok kan gitu ya. Udah ngomong gitu ditambah lagi dia sambil memberikan nasihat sambil kelempas-kelempus ya. Ngerokok ya, anaknya gimana mau taat lah, ini bapak aja kayak gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca kitab itu Taurat, tidakkah kalian mengerti? Ya. Al-Baqarah ayat ke-44. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, keteladanan ini merupakan model pengajaran yang luar biasa efektifnya. Ya, merupakan pengajaran yang sangat-sangat efektif. Maka jadilah Anda sebagai bapak teladan, sebagai bapak idaman bagi istri dan juga anak-anak Anda. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan. Falyatafaddal masykura. Nah, Ustadz, terima kasih untuk materinya pada sesi yang pertama, dan kami persilahkan kepada teman-teman ataupun para pendengar yang hendak bergabung di sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk ke nomor tersebut, mungkin dari teman-teman di kantor dakwah ada yang hendak bertanya, kami persilakan, monggo. Ya, baik. Monggo silakan. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Iya, monggo. Dengan zikir pagi petang, apakah termasuk atau apakah sudah cukup dalam prinsip keempat ini membentengi anak dengan zikir? Baik. Itu tadi hanya satu di antara contoh ya. Satu di antara contoh membentengi anak-anak kita dari adanya keburukan, baik yang tampak ataukah yang tidak tampak, baik yang dia itu jin ataupun yang dia itu manusia ya. Di antaranya adalah tadi. Namun kita juga bisa mengajarkan semisal agar anak-anak kita menghafalkan ayat kursi misalnya, kemudian membaca juga 3 kul ya, kul wallah, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ya, sampai rampung. Dan kemudian kita ingatkan ya, kepada mereka bahasanya itu adalah sarana yang dicontohkan, yang diajarkan di dalam agama Islam agar seseorang itu kemudian meminta keselamatan, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ pun kemudian kita berikan pesan bahwa yang akan memberikan keselamatan kepada kita bukan apa yang kita baca. Ya, bukan apa yang kita baca, namun yang memberikan keselamatan tetap Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu harus senantiasa kita
berikan ya pengertian semacam itu kepada anak-anak kita. Nah, kalau kemudian pertanyaannya apakah cukup dan itu, ya tentu itu di antara maka yang lain ya kita secara hukum sebab akibat pun juga kita melakukannya. Selain kita berdoa, berzikir kepada Allah, juga secara lahiriah kita juga berupaya menjaga ya agar anak-anak kita selamat. Contohnya kayak tadi, misalnya ketika ada tempat mungkin yang dianggap di sana itu ada jinnya macam-macam, ya anak-anak kita jangan dibiarkan misalnya main ke sana. Kalau misalnya kita mengetahui ada tempat-tempat yang membahayakan, di sana banyak orang rusak, ya jangan kemudian anak kita biarkan main ke sana. Jadi itu diantara sarana untuk menjaga keselamatan daripada anak-anak kita. Jadi bukan berarti yang namanya kita berdoa itu sudah cukup. Kita juga perlu kemudian melakukan sebab-sebab yang lainnya. Ya wallahu a'lamu bissawab. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Terkait pertanyaannya itu, cara mengubur ari-ari yang benar itu bagaimana Ustaz? Kalau di tempat kami itu metro itu ya, di metro itu Lampung kebanyakan tuh dipendem sama dikasih lampu itu Ustaz. Itu bagaimana terkait yang benar? Lalu yang kedua, terkait azan di telinga bayi itu, pendapat terkuat itu sebenarnya dianjurkan atau tidak Ustaz? Demikian, jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Ya, ari-ari yang itu merupakan teman dari bayi ya, merupakan teman dari bayi yang ada di kandungan ibunya, itu sesuatu yang kalau dibiarkan di luar itu kan membusuk dan akan mengundang ya binatang-binatang yang suka dengan bau-bau yang tidak enak itu. Oleh karena itu yang terpenting ketika kemudian menguburkan ari-ari itu, dikubur semaksimal mungkin supaya baunya itu tidak kemudian tercium dari luar. Jadi tidak akan diobrak-abrik dimakan oleh binatang-binatang. Nah, adapun kemudian perlu dikasih lampu, ya ngapain dikasih lampu itu ya? Ngapain dikasih lampu? Nggak perlu, nanti malah ketahuan. Itu ari-ari gitu. Nggak usah dikasih lampu, yang nggak ada tuntunannya ya harus seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah mengadani bayi, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kembali kepada hadis yang memerintahkan ya untuk mengadani bayi. Sebagian para ulama ada yang memandang hadisnya itu derajatnya adalah hasan. Ya tentu orang yang menganggap hadis itu derajatnya hasan, ya dia akan mengadankan bayinya. Namun bagi orang-orang yang dia memilih pendapat para ulama yang mendhaifkan bahwasanya mengadankan bayi itu hadisnya adalah hadis yang lemah, ya dia tidak beramal. Ala kulli hal, yang sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana kita nanti berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukannya bukan karena ikut-ikutan, tapi karena menganggap kayak tadi, ini ada ulama yang menghasankan. Adapun bagi orang yang tidak melakukan, dia pun juga beralasan, ya kami lebih tenang kepada pemilik ya pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang lemah, sehingga aku tidak mengamalkan. Ya kurang lebih demikian, Allah a'lamu bissawab. Katan Mas Anggi. Oke Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Dan ada satu pertanyaan yang masuk di redaksi kami, izin kami bacakan Ustadz. Ustadz, bila anak bayi sejak lahir tidak pernah dicukur, apakah tidak mengapa Ustadz sampai besar besok? Apakah akan ada gangguan jiwa dan sebagainya bila tidak dicukur gundul Ustadz? Baik. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau masalah gangguan yang sifatnya itu yang tidak tampak, wallahu a'lam. Namun kalau gangguan yang sifatnya lahiriah, maka bisa kita ya jawab kurang lebihnya bahwa bayi yang dia keluar dari dari perut ibunya itu kan membawa kotoran-kotoran yang dia akan nempel di kepalanya.
ya, nempel di kepalanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita bayi ketika di usia yang ke-7 harinya itu agar dicukur, kemudian diberikan nama dan kemudian diakikohi. Maka dengan kita berpedoman kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ini, kita husnudzon, pasti ada kebaikannya. Ya, pasti ada kebaikan, entah kebaikan semata-mata untuk lahiriahnya ataukah bahkan kebaikan lahiriah dan batiniahnya. Namun tentu kita sebagai seorang muslim ya berupaya semaksimal mungkin, karena itulah yang memang diperintahkan, ya kenapa tidak kita lakukan. Toh nyukur bayi itu kan sebenarnya mudah. Ya mudah, kalau nggak berani bawa ke tempat saya tak cukurin gitu ya. Mudah. Dan dia asal perutnya lagi kenyang, udah tidur itu nanti gampang dicukur. Cukup itu Mas Anggi ya pertanyaannya. Nah Ustaz, cukup itu, dan mungkin sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semua Ustaz. Baik. Akan saya bacakan satu di antara pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Pertama yang diperintah adalah jagalah diri-diri kalian. Artinya hendaklah kita berupaya terlebih dahulu, kayak tadi kita menjadi tauladan. Kita berupaya menyelamatkan diri kita dari neraka. Wa ahlikum, dan kemudian selamatkan pula keluarga kalian dari neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di sana akan dijaga oleh para malaikat yang keras, yang tidak kenal kompromi, yang tegas, yang mereka tidak pernah durhaka kepada Tuhannya. Mereka akan senantiasa mengatakan sami'na wa ta'na terhadap apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ya, maka ini ayat itu memerintahkan, mengingatkan kepada kita semuanya agar berupaya semaksimal mungkin kita menjadi orang yang baik dan kemudian memperbaiki keluarga-keluarga kita. Kalau semua kita berupaya dengan demikian, kan otomatis sebetulnya masyarakat itu semuanya akan menjadi masyarakat yang baik. Kalau kita sudah maksimal berupaya memperbaiki diri kita dan keluarga kita, masyarakat yang luas yang banyak itu kan terdiri dari keluarga demi keluarga. Nah, kalau tiap keluarga itu bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Masya Allah ya, akan menjadi masyarakat yang luar biasa. Banyak penafsiran dari ayat qu anfusakum wa ahlikum naro ini, diantaranya Ali bin Abi Thalib mengatakan addibuhum wa'allimuhum, ajarilah mereka adab, etika, dan ajarkanlah kepada mereka ilmu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas menafsirkan i'malu bi ta'atillahi wattaqu ma'asillahi wa amaru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Laksanakanlah oleh kalian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah diri-diri kalian dari menerjang kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kemudian perintahkanlah kepada keluarga kalian untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian semuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mujahid mengatakan ittaqullaha wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan wasiatkanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran baik dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama yang setelahnya yang kurang lebih maknanya tidak berjauhan, yaitu dalam hal ini kita diperintahkan agar berupaya ya menyelamatkan diri kita dengan menjalankan perintah, menjauhkan diri kita dari larangan, dan setelah itu kemudian kita pun memerintahkan apa yang kita lakukan kepada
keluarga kita. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Salman. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin amin ya rabbal. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah pada malam hari ini. Semoga teman-teman sekalian dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah senantiasa memberkahi langkah teman-teman menghadiri majelis pengajian. Amin. Dan juga kepada para pemirsa dan pendengar yang juga bergabung bersama kami pada malam hari ini, baik di streaming ataupun di 107,7 FM, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Dan insya Allah sebelum kami tutup, kami menginformasikan juga kepada para pendengar dan juga pemirsa, YPIA mengadakan kembali Semarak Zulhijjah. Kami membuka kesempatan untuk ikut bergabung bersama kami untuk berkurban di bulan Zulhijjah nanti. Untuk informasi lebih lengkap bisa mengunjungi channel-channel dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari dan juga muslim.org.id yang insya Allah besok Ahad akan dan juga hari Senin akan mengadakan kajian yang insya Allah juga akan diisi oleh Ustadz Abu Salman, dan juga hari Senin di Masjid Pokong Dalangan juga diadakan pelatihan kepenulisan bersama Ustadz Dr. Raihanul Baharain. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya pada malam hari ini. Kami yang bertugas mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Jamru TV, media dakwah Al-Quran dan Sunnah. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.